Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Proton Sefy 1,2 manual ya, manual tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita perhatikan tampilan fisik secara luar ya, dari bagian luar. Nah, yang pertama, yang paling mudah kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau di kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama, kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi. Nah, terus yang kedua adalah permukaan dari cat mobil ya, atau permukaan bagian bodi mobil. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil, dia memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa bagian dari permukaan cat, terus habis itu bagian-bagian yang lain juga kita periksa juga ya, seperti velg, ban. Nah, ini juga ban kondisi juga masih tebal. Terus kita kelilingin mobil, lampu-lampu, kaca juga perlu kita periksa. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Nah, oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, nah berikutnya coba kita masuk ke bagian dalam ya. Oke. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, ini sepertinya dia sudah kunci aftermarket ya, remote-nya. Nah, sekarang coba kita buka mobilnya ya. Nah, kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa, pastikan bahwa yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Kolong dashboard juga perlu kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga di kolong jok, masing-masing jok juga kita perhatikan, kita pastikan bahwa kondisinya itu aman. Ini agak gelap ya, aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan, kita cek bahwa kondisi sudah oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang utama yang perlu kita perhatikan itu adalah kita perhatikan kondisi dashboard. Pastikan bahwa kondisi dashboard itu aman, panel-panelnya oke atau tidak. Terus habis itu yang berikut yang perlu kita perhatikan itu adalah di plafon. Jadi plafon juga kita pastikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di jok. Jok juga kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Nah, ini dia joknya asli, bahannya bahan fabric, dan untuk mobil ukuran tahun 2007 tergolong masih bagus ya kondisinya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa untuk di bagian atas, bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Nah, kaki-kaki juga kita periksa kondisinya bagaimana, kita ngolong. Nah, terus habis itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisinya dan levelnya. Nah, setelah kita cek itu sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini karena manual, pastikan bahwa giginya di posisi netral. Terus habis itu ini colokan kunci ya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada permasalahannya, bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah.
Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita perhatikan dengan kita pegang setir, kita pastikan getarannya. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesinnya yang masuk itu sangat minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah ya, jadi perlu diganti. Nah, bisa jadi di dinamo, bukan dinamo, bisa jadi di aking di mesinnya. Jadi mesinnya itu pincang, jadi perlu ditune up atau diservis, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa itu di kilometer. Nah, Proton Chevy ini kilometernya di 71.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya ya, jadi belum lama dia ganti oli. Nah, oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus habis itu apakah ada servis rekornya, terus habis itu dengan kondisi fisik juga kita perhatikan, pastikan bahwa antara kilometer, rekor serta fisiknya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya. Nah, di bagian sini ini untuk buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tempat buat naruh koin. Nah, di sini juga ada tempat buat naruh kartu ya. Nah, di sini kisi-kisi AC. Nah, untuk door trim sebelum kita ke depan, door trim juga perlu kita perhatikan. Nah, di sini door trim kondisi juga masih lumayan oke. Nah, di sini ada baret-baret sedikit karena pemakaian. Di sini juga agak pudar sedikit karena pemakaian. Nah, terus habis itu di sini dia power window hanya 2 di bagian depan, sedangkan di belakang dia masih menggunakan engkol ya. Nah, di sini buat lock unlock power window. Nah, sekarang kita buka dulu ya power windownya, biar apabila terkunci kita masih bisa buka mobil. Nah, di Proton Chevy ini juga yang perlu kita perhatikan itu di pintu, masing-masing pintu itu ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealer itu kondisinya masih oke. Karena apa? Karena kalau sealernya rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealernya itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini dia agak ke kiri sedikit ya, jadi di congkel ke atas. Nah, oke. Nah, Proton Chevy ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah dia menggunakan mesin Renault Clio ya. Nah, untuk memeriksa kondisi mesinnya masih bagus, kita bisa perhatikan yang pertama di ritme suaranya. Pastikan bahwa suaranya itu dia masih halus, getaran mesinnya juga masih konstan ya. Getaran mesinnya juga masih minim ya, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, ini kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita pastikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan jangan sampai ada perbaikan atau reparasi seperti itu. Nah, di Proton Chevy juga sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, untuk melihat, nah, bagian depan juga kita perhatikan juga nih apron. Pastikan bahwa tidak ada reparasi, perbaikan atau ketok ulang ya, seperti itu. Di sini juga kita perhatikan. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metalnya. Pastikan tidak ada karat atau sisa itu yang mengendap di tempat-tempat yang susah dibersihkan, seperti itu. Nah, fan listrik juga perlu kita perhatikan perputarannya masih oke atau tidak, seperti itu. Nah, oke, bagian mesin sudah kita periksa. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback atau city car ya, dengan kapasitas 5 penumpang, yang mobil Malaysia tapi rasa Eropa, harga juga sudah terjangkau ya, seperti itu. Nah, mungkin Proton Chevy ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana posisi duduk di belakang ya. Oke, sekarang saya coba masuk ke dalam. Nah, oke, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom 4 jari masih ada. Nah, untuk headroom saya masih ada dapat 4 jari juga. Jadi ini 4 dan 4. Nah, terus untuk joknya sendiri dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus bangku juga bisa dilipat ke depan 50-50. Nah, terus seatbelt juga ada 2 seatbelt 3 titik serta ada
satu yang 2 titik nih. Nah ini nih kedudukan. Nah seperti itu. Oke. Nah di bagian belakang, nah ini saya udah bilang nih, jadi dia belum power window, jadi dia masih pakai ankle. Nah handle tangan ada. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan ya, penyimpanan. Terus di sini ada cup holder, buat cup holder satu. Nah terus kita periksa. Nah di sini ada ini handle tangan juga ada di sini ya. Oke. Nah terus di bagian belakang tidak ada lampu baca ya, bagian belakang. Nah terus ini, nah ini ankle. Nah kondisi door trim juga masih lumayan oke. Nah terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sini ada, dalam sini ada sealer pintu. Nah di sini sealer pintu, pastikan bahwa sealer pintunya itu kondisinya masih oke. Seperti itu. Nah sekarang kita lanjut. Ini untuk buka tangki bensin ya. Jadi buka bagasi dia harus dari dalam. Jadi di bagian sini nih. Ini buat buka tangki bensin. Tangki bensin. Nah di sini buat buka kap mesin. Kap mesin bagasi, pintu bagasi. Oke. Nah joknya juga bagian supir sudah bisa diatur ketinggiannya nih. Oke. Sekarang kita lihat bagasinya ya. Nah ini pengisian bensin. Ban juga kondisinya juga masih tebal. Nah terus dia sudah ada sensor parkir ya 2. Terus habis itu ada kamera mundur juga sudah lengkapin ya. Nah kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Wiper juga sudah ada. Nah sekarang kita coba periksa bagasinya. Nah dia masih pakai hidrolik ya, hidrolik biasa. Nah ini bagasinya, space-nya juga masih lumayan untuk ukuran hatchback kecil ya. Nah sini juga ada lampu bagasi. Nah di bagian bawah itu ada ban cadangan tapi ukurannya kecil. Ada toolkitnya juga. Nah di bagian sini juga kita periksa nih, pastikan di bagian sini nih aman, tidak ada ketokan atau tidak ada karat. Karena apa? Kalau ada ketokan berarti ada indikasi mobil tabrak belakang, dan apabila ada karat ada indikasi mobil terkena banjir. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa nih, pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya masih oke. Terus di bagian tulangan pintu, bagian-bagian sini pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan, seperti itu. Oke. Nah terus salah satu juga indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia jadi masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nih kondisi ban juga masih tebal. Nah sekarang kita coba periksa ke bagian sini. Nah door trim kita periksa kondisi masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kondisi masih oke, seperti itu. Oh ya saya lupa, sudah dilengkapi dengan child lock nih ya. Jadi pengoperasiannya mudah dengan digeser saja. Oke, sekarang kita periksa ke bagian depan. Nah di bagian depan door trim kondisi juga masih oke. Nah terus sealer pintu juga kita periksa kondisi juga masih oke. Ini sealer pintu ya. Oke, nah ini tampilan dari depan. Untuk ukuran 2007 masih oke kondisi interiornya. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat di bagian dashboard ya. Oke, nah untuk setir, kondisi setir juga masih lumayan oke. Dia ada pakai sarung ya, seperti itu. Nah ini cluster speedometer. Nah dia modelnya kayak Eropa ya, jadi lampu sen ada di sebelah kiri, lampu sen, lampu depan ya, lampu depan ada di sebelah kiri. Nah di sebelah kanan buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper. Nah terus AC juga di bagian sini, kisi-kisi AC kita periksa juga. AC-nya juga kondisi juga masih dingin. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan. Nah ini buat fog lamp ya. Ini apa ini ya, saya juga lupa nih buat apa nih. Nah ini buat fog lamp ya, fog lamp depan. Nah di sini ada lampu hazard, di sini ada defogger depan. Nah terus kita ke bagian sini. Nah ini sudah dilengkapi dengan LCD TV ya, dan plus kamera mundur. Nah di bagian bawah ada pengaturan buat AC. Nah di sini buat suhu AC, ini buat ventilasi luar dalam. Di sini buat kecepatan AC ada 4 level. Di sini ada buat nyala matikan AC. Nah di sini ada buat arah semburan angin AC. Nah terus di bagian sini, oh ini nggak bisa dibuka. Nah di sini ada cup holder 2. Nah ini manual 5 percepatan plus mundur. Jadi mundurnya itu dia ke arah depan sebelah kiri. Jadi kalau kita masukin mundur tuh kita harus tarik ini ya. Nah seperti ini, baru kita masukin mundur. Nah terus habis itu di sini ada handle rem tangan yang lucu juga. Handle rem tangan nih kayak model apa nih ya, jadinya beda dengan yang lain. Oke, nah di sini ada power outlet nih. Di sini ada power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian atas. Nah ini kisi-kisi AC. Nah di sini laci penyimpanan
tutup ya. Terus habis itu nih remote ini juga masih ada remote TV-nya. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus habis itu untuk spionnya dia masih manual nih, masih manual mekanis, tapi dia di bagian dalam, dari dalam bisa. Nah di bagian atas di sini ada handle tangan sudah ada. Nah sun visor dia belum ada cermin di bagian penumpang. Nah ini ada lampu baca. Terus habis itu spion sudah bisa diatur ke tingkat kesilauannya. Terus habis itu untuk sun visor bagian supir yang ada kaca, ada tutupnya juga. Nah di sini tidak ada handle tangannya. Oke. Nah mungkin itu saja review saya mengenai Proton Chevy 1,2 manual tahun 2007. Nah jika berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Jangan lupa dibuka ya deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana bagaimana kondisi mobil dan performa mobil ya, rasa berkendaranya. Terus habis itu mulai dari performa mesin juga bisa lihat. Terus habis itu kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, terus habis itu pengeremannya, terus habis itu koplingnya serta perpindahan giginya masih oke atau tidak. Nah di Zal Motor sendiri ini terletak di sini nih, pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah ini Zal Motor nih ada di hook nih, jadi mudah kita masuk ke dalam, tinggal belok ke kiri. Nah di hook seperti ini. Oke. Nah jangan lupa juga follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai video Proton, beberapa Proton yang lainnya. Terus habis itu ada video beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, semoga video ini bermanfaat. Komen juga, jangan lupa juga share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.